Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan tema 1 subtema 2. Di sini kita akan membahas diagram pen ya. Terdapat pada buku paket tema 1 halaman 71. Ide pokok cerita juga terdapat dalam buku paket tema 1, di situ banyak ya. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang kamus ya di LKS tema 1 halaman 35. Dan yang keempat, tanda hubung itu di LKS tema 1 halaman 41 sampai dengan 42. Yang dimaksud dengan diagram Venn adalah gambar yang digunakan untuk menyatakan hubungan antara satu dengan yang lain dalam kelompok objek yang memiliki kesamaan. Dan diagram Venn digunakan untuk menggambarkan himpunan yang saling berpotongan, saling lepas, dan seterusnya. Oke, di sini Ibu akan contohkan bentuk diagram Venn. Di sini ada dua buah lingkaran yang lingkarannya ini saling beririsan. Nah, Ibu mengambil contoh di sini negara Indonesia dengan negara Filipina. Nah, di antara garis yang berpotongan ini adalah persamaan dari kedua negara tersebut. Nah, di sini contohnya misalnya persamaan antara negara Filipina dan Indonesia adalah negara berbentuk kepulauan. Kemudian perbedaannya, sementara Indonesia jenis ekspornya dalam bidang pertambangan, dan kalau negara Filipina itu jenis ekspor dalam bidang pertanian. Ide pokok cerita yang disebut juga dengan gagasan utama, yaitu sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Jadi dalam sebuah paragraf baik memiliki ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Ide pokok berfungsi sebagai topik pembahasan, sedangkan kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik-topik tersebut. Contoh dari ide pokok. Di sini ada teks wacana, sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang dengan sembarangan. Sampah plastik tidak bisa membusuk. Ini berarti bahwa sampah plastik tidak dapat didaur ulang secara alami. Ketika dibawa oleh air sungai, itu akan mengganggu ekosistem. Banyak hewan yang mati karena tertelan limbah plastik. Nah, dari wacana di atas, ide pokoknya adalah bahaya dari sampah plastik. Kita dapat mengambilnya dari kalimat pertama, yaitu sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang dengan sembarangan. Kalimat pertama tersebut kita ringkas menjadi bahaya sampah plastik. Oke, selanjutnya kita akan membahas kamus. Kamus adalah sejenis buku rujukan yang menerangkan dari makna kata-kata dan berfungsi itu untuk membantu seseorang mengenal perkataan baru. Contohnya kata daring. Jadi maknanya daring muncul untuk menggantikan online. Dan daring juga itu merupakan akronim yang merupakan kepanjangan dari dalam jaringan. Selanjutnya kita akan membahas tanda hubung, yaitu tanda baca yang digunakan untuk menghubungkan dua kata atau memisahkan dua suku kata. Jenis-jenis tanda hubung. Yang pertama, menyambungkan suku kata yang terpenggal. Yang kedua, menyambungkan awalan dengan bagian kata belakang atau akhiran. Yang ketiga, menyambungkan unsur kata ulang. Yang keempat, menyambungkan huruf kata yang dieja atau bisa juga untuk bagian tanggal. Yang kelima, memperjelas bagian kata, ungkapan, atau kelompok kata. Yang keenam, merangkaikan se, ke, atau an. Yang terakhir, merangkaikan unsur bahasa dengan bahasa asing. Contoh menyambungkan suku kata yang terpenggal. Dalam berkomunikasi biasanya kita menggunakan bahasa Indonesia.
Artinya kata menggunakan itu bisa kita penggal sesuai dengan suku katanya. Contoh menyambungkan awalan dengan bagian kata belakang atau akhiran. Kita dapat melakukan suatu kegiatan perjalanan yang lebih bermanfaat. Nah, kata perjalanan ini jika tidak cukup, maka bisa dipenggal dengan menggunakan tanda hubung. Selanjutnya contoh menyambungkan unsur kata ulang, ya. Misalnya anak-anak. Nah, anak-anak itu harus dipisahkan dengan tanda hubung. Warna-warni juga sama. Kemudian contoh menyambung huruf kata yang dieja atau bagian tanggal. Contohnya P panitia, P strip A, strip N, strip I, strip T, strip I, strip A. Atau pada tanggal itu tanggal 21 bulan 7 2020. Oke, contoh memperjelas bagian kata, ungkapan atau kelompok kata. Contohnya berevolusi. Jadi kata ber itu harus ada tanda hubung strip evolusi. Mesin strip hitung tangan. Nah, di sini harus bisa diberikan tanda hubung. Contoh merangkaikan se ke strip an. Contohnya se strip Indonesia tahun 50 strip an hadiah ke 2. Jadi setiap tanda itu harus diberikan tanda hubung. Contoh merangkaikan unsur bahasa dengan bahasa asing. Contohnya di smash. Jadi kata di harus ada tanda hubung smash. Atau pentekelan. Nah, tackle itu adalah merupakan bahasa asing sehingga kita membutuhkan tanda hubung untuk memisahkan kata tersebut. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.